Putra Prayuan Jampami, seorang pekerja migran asal Thailand yang tewas bunuh diri awal Juli lalu, mengajukan petisi kepada MOL pada tanggal 22, mengatakan bahwa perusahaan tempat kerja ayahnya tidak bersedia membayar kompensasi medis setelah ayahnya mengalami luka berat dalam kecelakaan saat bekerja tahun lalu dan mengecam bahwa inilah yang mengakibatkan ayahnya membunuh diri. ด้วยสถานการณ์ที่เราเผชิญต่อความไร้น้ำใจของนายจ้างทำให้จิตใจของพ่ออ่อนแอลงพ่อเริ่มท้อแท้หมดกำลังใจส่งผลทำให้ร่างกายแย่ลงเรื่อยๆ Departemen Ketenagakerjaan Pemkot Taoyuan mendenda perusahaan $30.000 karena tidak melaporkan kecelakaan PMA, tapi pihak majikan mengklaim Prayuan sempat mengonsumsi alkohol sebelum terjadi kecelakaan di pabrik dan pihak perusahaan juga telah menanggung biaya medisnya di rumah sakit. Ormas PMA menerangkan mereka dicari pihak rumah sakit setelah gagal mendapatkan biaya medis sekitar $200.000 Taiwan. Apakah tanggung jawab berada pada pihak majikan? Ini akan diputuskan oleh pengadilan. Tapi Ormas khawatir pihak majikan akan menggunakan cara transfer kekayaan untuk tetap mengelak pembayaran, maka menyerukan MOL untuk menetapkan sistem kompensasi kecelakaan pekerjaan guna menjamin diterimanya kompensasi oleh PMA tak peduli apa putusan pengadilan. Seorang warga di distrik Sanxia, New Taipei melihat iklan penjualan kupon revitalisasi triple berharga $2.500 di medsos Facebook pada 17 Juli. Dikira lebih murah dari biasa, lelaki itu pun membeli 4 porsi. Siapa tahu setelah membayar uang $10.000, penjual lenyap tanpa jejak. 我们刑事局统计到目前为止呢，已经有3件说民众这个3倍券已经被诈骗了，财损金额从2000块到1万块不等。 Di distrik Sanchong, New Taipei pada hari yang sama, seorang warga lain tertipu $2.000 oleh iklan yang sama di Facebook. Dan tanggal 21, kupon revitalisasi seorang warga bermarga Kang ditukar oleh teman internet yang mengambil kartu askesnya setelah berjanji akan memperkenalkan pekerjaan. Sementara itu, seorang warga mendapatkan kupon dalam keadaan rusak tanpa nomor urut dan seorang anggota Dewan Kota Tainan mengecam bahwa kupon palsu sudah beredar di pasaran. Seorang lelaki Taoyuan berusia 30-an tahun tidak keluar negeri dalam waktu dekat dipastikan sebagai pasien lokal demam berdarah dengue atau DBD pertama di tahun ini setelah berobat di rumah sakit sebanyak 4 kali. JDC segera melaksanakan desinfeksi di kawasan yang disangsikan sebagai sumber infeksi di sekitar kediamannya. Menurut JDC, pengontrolan perbatasan yang dilaksanakan sehubungan dengan pandemi COVID-19 telah merestriksi jumlah warga asing yang datang ke Taiwan dan mengurangi kasus impor DBD menjadi hanya 56 kasus, lebih rendah dari tahun-tahun silam, di mana negara sumber utama adalah negara-negara Asia Tenggara seperti Indonesia dan Filipina. Setelah melalui diskusi hangat melampaui 30 jam, Yuan Legislatif tanggal 22 meloloskan pembacaan ketiga untuk Undang-Undang Hakim Rakyat, melancarkan jalan diadopsinya sistem partisipasi rakyat bagi sistem yudikatif Taiwan. Setelah mulai berlaku pada 2023, setiap warga Taiwan berusia 23 tahun ke atas berhak terundi menjadi hakim rakyat. Setiap persidangan dalam prosedur pengadilan akan terdiri dari 9 hakim, yakni 3 orang hakim profesional dan 6 orang hakim rakyat. Putusan pengadilan akan dianggap diloloskan dengan 2/3 suara setuju, termasuk untuk hukuman mati. Di luar gedung parlemen, ormas pengoposisi meneruskan aksi duduk untuk mengkritik partai berkuasa DPP menolak menerima opini rakyat. Tidak hanya tidak mengadopsi sistem juri, bahkan sama sekali tidak mempertimbangkannya. Sementara itu, Yuan Judisial melukiskannya sebagai momen bersejarah bagi perkembangan yudisial Taiwan dan menegaskan bahwa mengizinkan rakyat mengikuti pengadilan adalah respons terhadap harapan reformasi yudisial dari rakyat.